Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPA, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lutfia Irfani dengan NIM 21231073. Yang kedua Rahmadini Malta dengan NIM 21231089. Yang ketiga Sylvia Rahayu dengan NIM 21231099. Dan yang keempat ada Trinatasha Febrina dengan NIM 21231149. Nah Sobat IPA, tujuan kami membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah struktur dan kereaktifan senyawa anorganik yang diampu oleh Bapak Khairul Arif MPD. Pada video ini kami membahas materi mengenai VBT, VSEPR, spontanitas reaksi. Spontanitas reaksi ini terdiri dari entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs. Serta kami juga membahas mengenai tata nama senyawa. Simak video kami sampai habis ya, jangan kemana-mana, agar Sobat IPA mengerti dan paham apa yang akan kami sampaikan. Selamat menonton! Baiklah Sobat IPA, nah kali ini kita akan membahas materi mengenai ikatan kimia. Nah, jadi apa sih ikatan kimia itu? Jadi, ikatan kimia adalah gaya yang mengikat dua atau lebih atom sehingga membentuk senyawa ataupun molekul. Di saat dua atau lebih atom ataupun ion yang berikatan, kita bisa bilang terdapat ikatan kimia antara kedua atom tersebut. Nah, ikatan kimia ini bisa timbul pada interaksi antara elektron terluar atau elektron valensi pada penggabungan atom. Nah, contoh sederhana dari ikatan kimia ini adalah garam dapur atau rumus kimianya yaitu NaCl. Nah, ikatan kimia mengikat ion Na+ atau Cl- sehingga bersatu membentuk NaCl atau yang kita kenal dengan nama garam dapur. Nah, dalam hal ini ikatan kimia yang terjadi adalah ikatan ion. Nah, dalam ikatan kimia ini terdapat beberapa jenis ikatan. Yang pertama yaitu ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga adalah ikatan logam. Nah, karena pada ikatan kimia ini yang berinteraksi adalah elektron valensi, maka kita akan pahami terlebih dahulu mengenai simbol Lewis serta aturan duplet dan oktet. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu simbol Lewis. Jadi, simbol Lewis ini adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan elektron valensi pada suatu atom secara sederhana. Nah, elektron valensi umumnya merupakan elektron terluar pada suatu atom. Misalnya pada atom sulfur mengenai konfigurasi elektron Ne3S2 3p4. Nah, karena kulit 3 merupakan kulit terluar, maka jumlah elektron valensinya adalah 6. Yang kedua yaitu aturan oktet. Nah, setiap atom cenderung berbagi, menangkap, ataupun melepas elektron agar memiliki jumlah elektron yang sama dengan elektron atom gas mulia terdekat di tabel periodik. Nah, misalnya atom oksigen yang memiliki 6 elektron valensi akan cenderung berbagi ataupun menangkap elektron sejumlah 2 agar memiliki jumlah elektron yang sama seperti elektron gas mulia yaitu neon. Nah, namun karena sebuah atom gas mulia memiliki elektron valensi sebanyak 8 kecuali helium, aturan ini disebut aturan oktet. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa aturan oktet adalah aturan konfigurasi elektron di mana atom-atom cenderung menangkap, melepas, ataupun berbagi elektron agar memiliki 8 elektron valensi. Nah, yang ketiga yaitu aturan duplet. Sama halnya dengan aturan oktet, aturan duplet juga akibat dari kecenderungan atom-atom untuk memiliki jumlah elektron valensi seperti gas mulia. Nah, namun aturan duplet hanya berlaku pada atom-atom di sekitar helium atau He. Nah, misalnya atom hidrogen yang memiliki 1 elektron valensi akan cenderung berbagi atau menangkap elektron sejumlah 1 agar memiliki jumlah elektron yang sama seperti elektron gas mulia helium. Nah, atom gas mulia helium memiliki elektron valensi sebanyak 2, sehingga aturan ini disebut aturan duplet. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa aturan duplet adalah aturan konfigurasi elektron di mana atom-atom cenderung menangkap, melepaskan,
atau berbagi elektron agar memiliki dua elektron valensi. Nah, baiklah Sobat IPA, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis ikatan kimia ataupun macam-macam ikatan kimia. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa secara umum terdapat 3 jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ikatan ion atau elektrovalen. Nah, jadi ikatan ion ini adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat aktivitas serah terima elektron antara ion positif dan ion negatif. Nah, ikatan ion umumnya terbentuk antara ion logam dan ion non-logam. Nah, contohnya seperti NaCl atau garam dapur, yang mana di sini Na+ merupakan ion logam dan Cl- merupakan ion non-logam. Nah, pada ikatan NaCl, atom Na melepas elektron yang kemudian ditangkap oleh atom Cl. Nah, contoh lainnya yaitu CaCl2. Nah, umumnya ini digunakan sebagai elektrolit pada minuman, di mana Ca2+ merupakan ion logam dan Cl- merupakan ion non-logam. Nah, pada ikatan CaCl2 ini, atom Ca melepas 2 elektron yang kemudian ditangkap oleh 2 atom Cl. Nah, ikatan kimia selanjutnya yaitu ikatan logam. Jadi, ikatan logam ini adalah ikatan kimia yang terjadi antar atom-atom logam. Nah, pada logam sendiri, misalnya seperti plat logam, elektron valensi pada atom-atomnya itu dapat bergerak secara bebas. Nah, elektron-elektron tersebut disebut mengalami delokalisasi. Nah, jadi delokalisasi elektron adalah terlepasnya dan tersebarnya elektron-elektron tanpa terikat pada satu atom tetap sehingga bebas bergerak. Nah, elektron-elektron yang terdelokalisasi ini membentuk larutan elektron. Nah, ikatan selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen ini adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat aktivitas berbagi elektron antar atom. Nah, baik atom elemen yang sama maupun berbeda. Dengan kata lain, atom-atom yang berikatan akan menggunakan elektron yang sama. Nah, contohnya, jadi contoh dari ikatan kovalen ini adalah seperti H2O atau air, yang mana di sini satu atom oksigen dan dua atom hidrogen saling berbagi elektron. Nah, atom oksigen akan berbagi dua elektronnya ke masing-masing atom hidrogen sehingga atom hidrogen dapat memenuhi aturan duplet. Sedangkan masing-masing atom hidrogen akan berbagi satu elektron ke atom oksigen sehingga dapat memenuhi aturan oktet. Nah, berikut adalah struktur dari H2O. Nah, contoh lainnya yaitu seperti O2. Nah, pada molekul O2, dua atom oksigen yang memiliki elektron valensi 6 akan saling berbagi masing-masing 2 elektron, sehingga masing-masing atom oksigen akan menggunakan 2 pasang elektron secara bersama-sama dan berikatan. Nah, berikut contoh struktur dari O2. Nah, jadi ikatan kovalen ini memiliki beberapa jenis ikatan. Yang pertama yaitu ikatan kovalen tunggal. Jadi, ikatan kovalen tunggal ini adalah ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan satu pasang elektron secara bersama-sama oleh atom penyusunnya. Nah, ikatan ini dituliskan dengan garis tunggal. Contoh dari ikatan kovalen tunggal ini adalah H2. Nah, berikut adalah struktur dari H2. Nah, selanjutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 ini adalah ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan 2 pasang elektron secara bersama-sama oleh atom penyusunnya. Nah, ikatan ini ditulis dengan garis ganda. Nah, contoh dari ikatan kovalen rangkap 2 ini adalah O2. Bisa kita lihat seperti pada video ini. Nah, selanjutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Jadi, ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan 3 pasang elektron. Nah, secara bersama-samaan oleh atom penyusunnya. Nah, ikatan ini ditulis dengan 3 garis sejajar. Contohnya itu seperti molekul N2. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Nah, jenis ikatan selanjutnya yaitu ikatan kovalen koordinasi. Jadi, ikatan kovalen koordinasi ini adalah ikatan kimia yang terjadi karena penggunaan elektron secara bersama-sama, namun elektron hanya berasal dari satu atom penyusunnya saja. Nah, ikatan ini ditulis dengan garis panah tunggal. Nah, ikatan kovalen koordinasi disebut juga ikatan datif atau ikatan semipolar. Nah, contoh dari ikatan kovalen koordinasi adalah senyawa SO3 dan
NH3BF3. Nah, struktur senyawa NH3BF3 adalah sebagai berikut ini. Nah, yang ketiga yaitu ikatan kovalen polar dan nonpolar. Jadi, ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang terbentuk pada atom-atom yang memiliki perbedaan elektronegativitas. Nah, sedangkan ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang terjadi pada atom-atom yang tidak memiliki perbedaan elektronegativitas. Nah, jadi sebenarnya elektronegativitas adalah besarnya kekuatan gaya tarik elektron dari suatu atom, atau dengan kata lain, elektronegativitas adalah seberapa mau suatu atom itu untuk menangkap elektron. Nah, contoh dari ikatan ini adalah yang pertama itu contoh ikatan kovalen polar, yaitu seperti H2, O2, Cl2, CH2, C6H6, dan BF2. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar yaitu HCl, HBr, HL, HF, H2O, dan NH3. Halo Sobat IPA, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori valence bond atau VBT. Banyak loh pendekatan telah dikemukakan untuk menjelaskan sifat ikatan dalam senyawa koordinasi. Salah satunya adalah teori valence bond atau VBT. Teori ikatan valensi dikembangkan untuk menjelaskan ikatan kimia menggunakan metode mekanika kuantum. Teori ini terutama berfokus pada pembentukan ikatan individu dari orbital atom-atom yang berpartisipasi selama pembentukan molekul. Nah, apa itu teori valence bond atau VBT? Nah, menurut teori ikatan valensi, elektron dalam molekul menempati orbital atom daripada orbital molekul. Tumpang tindih atom menghasilkan pembentukan ikatan kimia, dan elektron terlokalisasi di daerah ikatan karena tumpang tindih tersebut. Ikatan logam pada dasarnya berasal dari kovalen, dan struktur logam melibatkan resonansi ikatan pasangan elektron antara setiap atom dan tetangganya. Nah, bagaimana sih sejarah ikatan valensi ini? Pendekatan Lewis terhadap ikatan kimia gagal menjelaskan pembentukan ikatan kimia. Juga teori tolakan pasangan elektron, kulit valensi atau teori VSEPR memiliki aplikasi terbatas dan juga gagal dalam memprediksi geometri yang sesuai dengan molekul kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, teori ikatan valensi dikemukakan oleh seorang fisikawan dari Jerman yang bernama Walter Heinrich Ilter dan Fritz Wolfgang London. Persamaan gelombang Schrödinger juga digunakan untuk menjelaskan pembentukan ikatan kovalen antara dua atom hidrogen. Ikatan kimia dua atom hidrogen sesuai teori ikatan valensi yang diilustrasikan pada gambar di samping. Nah, terlihat kan ada atom H yang konfigurasi elektronnya itu 1s2 ditambah juga dengan atom H. Maka menjadi atom H berikatan dengan atom H. Teori ini berfokus pada konsep konfigurasi elektron, orbital atom atau tumpang tindihnya, dan hibridisasi orbital atom ini. Ikatan kimia terbentuk dari tumpang tindih orbital atom di mana elektron terlokalisasi di daerah ikatan yang sesuai. Teori ikatan valensi juga menjelaskan struktur elektronik molekul yang dibentuk oleh tumpang tindih orbital atom ini. Ini juga menekankan bahwa inti dari satu atom dalam sebuah molekul tertarik pada elektron dari atom yang lain. Nah, tuntutan dari teori ikatan valensi yang pertama yaitu ikatan kovalen terbentuk ketika dua orbital valensi atau setengahnya terisi memiliki dua atom yang berbeda saling tumpang tindih. Kerapatan elektron di area antara dua atom yang berikatan meningkat akibat tumpang tindih ini. Sehingga meningkatkan stabilitas molekul yang dihasilkan. Yang kedua yaitu kehadiran banyak elektron tidak berpasangan di kulit valensi atom memungkinkannya untuk membentuk banyak ikatan dengan atom lain.
elektron berpasangan yang ada di kulit valensi tidak berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia sesuai teori ikatan valensi. Yang ketiga, ikatan kimia kovalen bersifat terarah dan juga sejajar dengan wilayah yang sesuai dengan orbital atom yang tumpang tindih. Yang keempat yaitu ikatan sigma dan ikatan pi berbeda dalam pola tumpang tindih orbital atom, yaitu ikatan pi terbentuk dari tumpang tindih ke samping, sedangkan tumpang tindih sepanjang sumbu yang mengandung inti dari dua atom mengarah pada pembentukan ikatan sigma. Nah, supaya lebih jelasnya nih, mari kita lihat pada gambar di samping. Ikatan antara atom C dan O itu ikatannya itu dinamakan dengan sigma bond, dan jarak antaranya itu dinamakan dengan pi bond atau ikatan pi. Nah, dapat dicatat bahwa ikatan sigma melibatkan tumpang tindih orbital atau hand to hand, sedangkan ikatan pi melibatkan tumpang tindih yang paralel. Nah, kan didapat pada gambar tadi itu antara ikatan atom O dan C itu ada yang tumpang tindih, itu yang dinamakan dengan ikatan sigma. Jumlah orbital dan jenis hibridisasi menurut teori VBT, atom dan ion logam di bawah pengaruh ligan dapat menggunakan orbital n-1 itu D, Ns atau Np atau Ns, Np, Nd untuk hibridisasi untuk menghasilkan satu set orbital ekuivalen dengan geometri tertentu seperti oktahedral, tetrahedral, persegi planar, dan sebagainya. Orbital hibrid ini dibiarkan tumpang tindih dengan orbital ligan yang dapat menyumbangkan pasangan elektron yang berikatan. Terbatasan. Kekurangannya yang pertama itu gagal menjelaskan tetravalensi yang ditunjukkan oleh karbon. Yang kedua, tidak ada wawasan yang ditawarkan pada energi elektron. Yang ketiga, teori ini mengasumsi bahwa elektron terlokalisasi di area tertentu. Ketiga, itu tidak memberikan interpretasi kualitatif stabilitas, termodinamika, atau kinetik senyawa koordinasi. Keempat, tidak ada perbedaan antara ligan lemah dan kuat. Yang terakhir itu tidak ada penjelasan untuk warna yang ditunjukkan oleh senyawa koordinasi. Demikianlah pembahasan mengenai teori valence bond atau VBT. Bye-bye. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori lain, yaitu teori VSEPR. VSEPR merupakan singkatan dari Valence Shell Pair Repulsion, yaitu suatu model kimia yang digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk molekul kimiawi berdasarkan gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron. Dalam penentuan bentuk atau geometri molekul, perlu diperhitungkan keberadaan elektron tak berikatan dan elektron valensi ketika pembentukan ikatan. Teori ini juga disebut dengan teori domain elektron. Nah, sebelum itu, mari kita membahas macam-macam bentuk molekul. Bentuk molekul yang pertama yaitu linear. Seluruh atom-atom yang menyusun molekul linear tersusun dalam satu baris lurus. Sudut yang dibentuk adalah 180 derajat, di mana diproyeksikan oleh atom pusat dengan dua ikatannya. Bentuk linear terjadi salah satunya karena atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas dan hanya memiliki dua ikatan. Yang kedua yaitu segitiga datar. Pada molekul yang berbentuk segitiga datar, terdapat tiga atom yang terikat ke atom pusat. Sudut-sudut yang dibentuk antara ikatan satu dengan ikatan yang lain adalah sama, yaitu 120 derajat. Susunan semua atom tersebut membentuk segitiga sama sisi. Yang ketiga yaitu tetrahedron. Berbeda dengan bentuk molekul sebelumnya, untuk bentuk tetrahedron terdapat 4 atom yang terikat ke atom pusat, sehingga membentuk bidang-bidang sekutu. Bidang ini merupakan segitiga sama sisi yang saling berhimpit sehingga membentuk sudut sebesar 109,5 derajat. Yang keempat yaitu trigonal bipiramida. Bentuk molekul trigonal bipiramida merupakan molekul yang terbentuk dari bidang sekutu dari gabungan 5 segitiga yang berhimpit satu sama lain. Terdapat 5 atom yang terikat ke atom utama,
Sudut yang terbentuk adalah 120 derajat untuk tiap ikatan yang berada di bidang segitiga, sedangkan sudut 9 derajat untuk dua ikatan yang terletak di posisi vertikal. Selanjutnya yaitu oktahedron. Bentuk molekul oktahedron berasal dari dua limas dengan alas segi 4, di mana alasnya saling berhimpit satu sama lain. Oleh karena itu, terbentuklah bidang segitiga berjumlah 8. Dalam molekul oktahedron, terdapat 6 atom yang terikat ke atom pusat. Sudut ikatannya yaitu 90 derajat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menentukan struktur molekul. Yang pertama, kita tulis dulu struktur Lewis dari molekul tersebut. Yang kedua, menghitung jumlah bilangan koordinasi atau pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas pada atom pusat. Yang ketiga, yaitu menentukan rumus molekul dan tipe senyawa berdasarkan tabel, di mana rumus yang dipakai yaitu AXNEM, di mana A merupakan atom pusat, X sama dengan bilangan koordinasi atau pasangan elektron ikatan, N menyatakan jumlah pasangan elektron ikatan, E merupakan PeB atau pasangan elektron bebas, M merupakan jumlah PeB. Contohnya yaitu pada molekul SO2. S memiliki 6 elektron valensi. Dari 6 elektron valensi ini, 2 buah digunakan untuk melengkapi oktet dari setiap atom oksigen. Sehingga total ada 4 elektron yang dipakai untuk membuat ikatan rangkap dengan 2 buah atom oksigen. Sementara 2 elektron lagi tersisa pada atom sulfur sebagai pasangan elektron bebas. Sehingga bentuk molekulnya adalah AX2E, di mana 2 merupakan pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Maka bentuk molekulnya adalah huruf V. Contoh lain yaitu pada BeCl2. Atom Be memiliki 2 elektron valensi, dan keduanya digunakan untuk melengkapi oktet dari setiap atom Cl. Sehingga bentuk molekulnya adalah AX2, di mana X merupakan bilangan koordinasi atau pasangan terikat ataupun pasangan elektron ikatan dan tidak memiliki PeB, maka struktur molekulnya yaitu linear. Mungkin segini dulu untuk materi VSEPR. Halo Sobat IPA, kali ini kita akan membahas mengenai spontanitas reaksi. Spontanitas reaksi kimia mengacu pada proses di mana 2 atau lebih molekul berinteraksi satu sama lain untuk membentuk produk baru. Dalam sebuah reaksi kimia, ada 2 jenis molekul utama, diantaranya reaktan dan produk. Reaktan sendiri adalah molekul awal dalam suatu reaksi, sedangkan produk adalah molekul yang terbentuk setelah selesainya reaksi kimia. Dalam kimia, spontanitas mengacu pada kemampuan suatu reaksi untuk berlangsung tanpa pengaruh eksternal atau kerja dari luar. Sebaliknya, reaksi non-spontan memerlukan gaya eksternal atau katalis untuk membantu memulai reaksi kimia. Salah satu cara untuk menguji spontanitas suatu reaksi adalah melalui penggunaan energi bebas Gibbs, model matematis dan konseptual untuk memahami bagaimana reaksi berlangsung. Baik spontan maupun tidak spontan, semua reaksi kimia dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan konsentrasi reaktan. Suatu reaksi yang terjadi pada kondisi tertentu disebut dengan reaksi spontan. Jika suatu reaksi tidak terjadi dalam kondisi tertentu dikatakan tidak spontan. Contohnya saja reaksi spontan fisika dan kimia dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tuh ada air yang
air membeku secara spontan di bawah 0 derajat Celcius dan es mencair secara spontan di atas 0 derajat Celcius pada 1 atm. Contoh yang kedua ada air terjun mengalir menuruni bukit tetapi tidak pernah naik secara spontan. Yang ketiga ada panas mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin, tetapi kebalikannya tidak pernah terjadi secara spontan. Yang keempat ada besi yang terkena air dan oksigen membentuk karatan, tetapi karatan tidak secara spontan berubah kembali menjadi besi. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi spontanitas reaksi. Spontanitas suatu reaksi tergantung pada energi bebas Gibbs dari suatu reaksi tersebut, di mana suhu, perubahan entalpi, dan perubahan entropi juga mempengaruhi terhadap spontanitas suatu reaksi kimia. Halo Sobat IPA, kali ini kita akan membahas tentang perubahan entalpi dan spontanitas reaksi. Nah, Sobat IPA, tahu nggak sih apa itu entalpi? Entalpi adalah jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat pada tekanan yang tetap, yaitu pada tekanan 1 atm. Entalpi suatu zat tidak dapat ditentukan ataupun diukur, jadi kita hanya bisa menentukan perubahan entalpinya saja. Nah, setiap reaksi kimia itu selalu disertai dengan perubahan entalpi. Berdasarkan perubahan entalpinya, reaksi kimia dibagi menjadi dua, yakni reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor, yang mana kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, sehingga delta H untuk reaksi endoterm ini nilainya positif. Contohnya, reaksi pada fotosintesis. Yang kedua yaitu reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm ini melepas kalor, yang mana kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, sehingga delta H untuk reaksi eksoterm nilainya negatif. Contohnya, reaksi pada pembakaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam perubahan entalpi. Perubahan entalpi ini ada 8 jenisnya, yakni yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Nah, apa maksudnya sih? Perubahan entalpi pembentukan standar ini maksudnya adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Intinya di sini yaitu dibentuk dari unsur-unsurnya, bukan dari pengionan. Contohnya, kita ingin membentuk NaCl. NaCl ini dibentuk dari unsur-unsurnya. Na karena dia logam, dia bisa berdiri sendiri, dan Cl tidak bisa, maka Cl2 menjadi NaCl. Nah, supaya terbentuk 1 mol NaCl, maka koefisien Cl2 harus setengah. Dan delta H0F-nya yaitu negatif 401,9 kJ per mol. Ini memang sudah ditentukan ya, Sobat IPA. Yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D. Perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, delta H0D ini kebalikan dari delta H0F yang sebelumnya, yakni dari NaCl diuraikan menjadi Na ditambah setengah Cl2. Dengan delta H0D-nya yaitu berubah tanda dari negatif menjadi positif, yaitu positif 401,9 kJ per mol. Nah, yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C. Delta H0C ini adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. Ciri-cirinya yaitu biasanya jika ada reaksi bersama oksigen, maka itu adalah reaksi pembakaran. Misalnya,
kita ingin membakar etanol. C2H5OH kita reaksikan dengan oksigen, jadi ditambah O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Maka ini adalah merupakan perubahan entalpi pembakaran standar dengan delta H0C-nya yaitu negatif 1350 kJ per mol. Selanjutnya yang keempat yaitu perubahan entalpi netralisasi standar atau delta H0N, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa ataupun sebaliknya yang diukur pada keadaan standar. Contoh, NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. NaCl di sini yaitu garamnya. Dan delta H0N-nya yaitu negatif 50 kJ per mol. Selanjutnya yang kelima yaitu perubahan entalpi penguapan standar atau delta H0 yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fasa cair berubah menjadi fasa gas pada keadaan standar. Nah, teman-teman pasti tahu kan, penguapan itu adalah perubahan dari wujud cair menjadi gas, sama dengan entalpi penguapan yaitu berubah dari fasa cair menjadi fasa gas. Contoh, misal kita punya H2O dalam wujud liquid berubah menjadi H2O dalam wujud gas dengan delta H0 nya yaitu plus 4 plus 44 kJ per mol. Yang keenam yaitu perubahan entalpi peleburan standar atau delta H0 fus. Perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat pada fasa padat berubah menjadi cair pada keadaan standar. Dia melebur dari padat ke cair. Contohnya yaitu H2O dalam wujud es dalam wujud padat menjadi H2O dalam wujud liquid dengan delta H0 fusnya yaitu positif 6,01 kJ per mol. Yang ketujuh yaitu perubahan entalpi sublimasi standar atau delta H0 sub, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fasa padat berubah menjadi fasa gas pada keadaan standar. Nah, sublimasi fasa padat berubah menjadi fasa gas. Contohnya H2O dalam fasa padat yaitu es menjadi H2O dalam fasa gas. Selanjutnya yaitu perubahan entalpi pelarutan standar atau delta H0 solvent di sini ya, maksudnya pelarut. Perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan ketika 1 mol zat melarut dalam suatu pelarut pada keadaan standar. Nah, contohnya itu HCl dalam fasa gas berubah menjadi HCl dalam fasa aqueous. Nah, selanjutnya kita akan membahas spontanitas reaksinya. Semua proses spontan berlangsung dari energi potensial tinggi ke energi potensial yang lebih rendah. Reaksi kimia akan berlangsung secara spontan apabila reaksi eksoterm, jadi diikuti penurunan entalpi. Untuk hal ini, entalpi sebagai energi potensial kimia. Jika entalpi reaktan lebih tinggi dari entalpi zat hasil sehingga delta H negatif, maka reaksi bersifat spontan. Tetapi reaksi endoterm dapat juga berlangsung secara spontan. Prosesnya berlangsung terus hingga tercapai keadaan setimbang. Contoh, air menguap secara spontan ke atmosfer. Jumlah air yang menguap sama dengan uap yang kembali mengembun. Reaksi yang dapat balik juga dapat terjadi secara spontan. Contohnya, H2 bereaksi dengan Cl2 membentuk HCl. Sebaliknya,
HCl akan terurai menjadi H2 dan Cl sampai terjadi keadaan setimbang. Nah, proses menuju keadaan setimbang inilah yang merupakan proses spontan. Nah, mungkin segitu dulu materi tentang entalpi dan spontanitas reaksinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi perubahan entropi. Entropi adalah suatu ukuran derajat ketidakteraturan suatu sistem termodinamika. Entropi juga merupakan definisi dari energi yang tersedia dalam suatu sistem dengan bentuk tertentu. Bila sistem berubah dari keadaan teratur menjadi kurang teratur, maka derajat ketidakteraturan bertambah. Jadi, entropinya juga bertambah. Perubahan yang menyebabkan makin teraturnya sistem menyebabkan entropi berkurang. Perubahan zat padat menjadi zat cair atau zat cair menjadi uap mengakibatkan molekul-molekul makin tidak teratur dan entropi jadi bertambah. Entropi yang biasanya diberi simbol S sering digambarkan sebagai ukuran seberapa tersebar atau disebarkannya energi suatu sistem. Adalah di antara berbagai cara yang memungkinkan sistem dapat mengandung energi. Semakin besar penyebarannya, maka semakin besar juga entropinya. Contohnya, pada secangkir air panas memiliki sejumlah entropi. Karena penyebaran energi di antara berbagi keadaan energi molekul air, misalnya keadaan energi yang terkait dengan gerak translasi, rotasi, dan vibrasi molekul air. Jika dibiarkan begitu saja di atas meja, air kehilangan kalor ke lingkungan yang lebih dingin. Konsekuensinya terjadi peningkatan entropi karena penyebaran energi pada banyak keadaan energi molekul udara. Selanjutnya yaitu perhitungan perubahan entropi delta S. Jadi besarnya perubahan entropi diberikan dengan rumus delta S dQ reversible per T. Q reversible merupakan perubahan panas pada proses reversible. T merupakan temperatur pada saat terjadi perubahan. Karena delta S merupakan fungsi keadaan, maka baik proses reversible ataupun irreversible, perubahan entropinya sama. Yaitu ada perubahan keadaan isotermal. Pada perubahan keadaan isotermal ini, peleburan, penguapan, sublimasi atau transisi dari bentuk kristal satu ke bentuk kristal lain pada temperatur tetap. Maka dapat dirumuskan delta S sama dengan delta H transisi per temperatur. Delta S dapat berharga positif atau negatif tergantung panas transisinya. Untuk proses sublimasi, peleburan dan penguapan, delta H-nya positif. Sebaliknya, pada pengembunan delta H-nya negatif hingga delta S-nya juga negatif. Yang kedua yaitu ada pengembangan gas isotermal. Bila gas dikembangkan secara reversibel dan isotermal, maka kerja yang dilakukan merupakan kerja maksimal. Besarnya maksimal ini juga sama dengan panas yang diserap. Maka dapat diperoleh delta S sama dengan Q ekspansi per T sama dengan W max per T sama dengan nRT per T in V2 per V1. Rumus ini berlaku baik pengembangan gas tersebut secara reversibel atau irreversibel. Karena delta S sama untuk kedua proses asal keadaan awal dan akhir dari sistem sama. Atau dapat dirumuskan delta S sama dengan nRIN V2 per V1. 3 yaitu ada perubahan temperatur. Pada proses di mana terjadinya perubahan temperatur, maka rumus delta S menjadi dS sama dengan dQ reversible per temperatur sama dengan NCV dt per T. Atau dS sama dengan dQ reversible per temperatur sama dengan NCP dt per T. Selanjutnya yaitu ada perubahan entropi suatu sistem. Peningkatan entropi suatu sistem sebagai akibat dari peningkatan penyebaran energi.
Yang pertama yaitu ada suatu sistem dengan keadaan mikro yang lebih kecil sedikit atau W lebih kecil. Di antaranya untuk menyebarkan energinya atau penyebaran kecil memiliki entropi yang lebih rendah. Yang kedua, suatu sistem dengan lebih banyak keadaan mikro atau W lebih besar, di antaranya untuk menyebarkan energinya atau penyebaran besar, memiliki entropi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu semakin banyak partikel menyebabkan semakin banyak keadaan mikro. Selanjutnya yaitu ada proses yang dapat menyebabkan pada perubahan entropi dalam sistem. Di antaranya yang pertama, entropi meningkat saat proses peleburan. Dalam wujud padat, atom atau molekul terbatas pada posisi tetap karena susunan partikelnya teratur dan ketika meleleh akan mencair. Atom atau molekul ini susunan partikelnya tidak teratur dan lebih banyak gangguan pada cairan. Yang kedua ada entropi meningkat saat cairan mendidih. Saat proses penguapan, peningkatan entropi lebih besar daripada saat proses melebur. Karena molekul dalam fase gas menempati lebih banyak ruang dan sifat yang lebih acak tidak teratur. Yang ketiga, entropi meningkat ketika jumlah molekul gas meningkat. Partikel dalam gas bergerak secara acak. Semakin banyak molekul gas, semakin besar derajat ketidakteraturan atau keacakan. Yang keempat ada entropi meningkat jika suhu sistem bertambah. Saat suhu lebih tinggi, lebih banyak energi dan lebih banyak ketidakteraturan. Selanjutnya itu ada hukum 2 termodinamika. Hubungan antara entropi dengan spontanitas reaksi diungkapkan oleh hukum 2 termodinamika. Entropi semesta meningkat dalam spontanitas reaksi dan tetap tidak berubah dalam proses keseimbangan. Karena alam semesta terdiri dari sistem dan sekitarnya, perubahan entropi di alam semesta untuk setiap proses adalah jumlah perubahan entropi dalam sistem dan sekitarnya. Halo Sobat IPA, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh perubahan energi Gibbs terhadap spontanitas reaksi kimia. Nah, pada materi sebelumnya itu kita membahas mengenai entropi kan? Apa sih hubungan antara energi bebas Gibbs dengan entropi? Berdasarkan pada hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa reaksi spontan akan meningkatkan entropi semesta. Artinya, delta S universe besar dari nol. Namun, untuk menetapkan tanda delta S universe, suatu reaksi juga perlu menghitung baik delta S sistem maupun delta S lingkungan. Untuk itu, perlu memakai fungsi termodinamika yang lain untuk membantu menetapkan apakah reaksi akan terjadi secara spontan dengan hanya melihat sistem itu sendiri. Nah, persamaannya itu delta S universe sama dengan delta S system ditambah dengan delta S lingkungan itu besar dari nol. Persamaan ini menyatakan bahwa untuk proses yang dilaksanakan pada tekanan konstan dan suhu tetap, jika perubahan entalpi dan entropinya sistem itu sedemikian rupa sehingga delta H sistem dikurang suhu dikali delta S sistem lebih kecil daripada nol, maka proses itu haruslah spontan. Nah, untuk menyatakan kespontanan reaksi secara lebih langsung, dapat menggunakan satu fungsi termodinamika lain yang disebut dengan energi bebas Gibbs. Kenapa sih namanya energi bebas Gibbs? Ya, karena penemunya Bapak Gibbs. Bapak Gibbs ini bernama Josiah Willard Gibbs, seorang fisikawan dari Amerika Serikat. Nah, energi Gibbs ini dinyatakan dalam rumus delta G sama dengan delta H dikurang suhu dikali delta S. Semua kuantitas dalam persamaan di atas berhubungan dengan sistem dan pada suhu sistem. Dapat dilihat bahwa delta G mempunyai satuan energi baik H maupun T dikali S dalam satuan energinya. Sama seperti H dan S, G adalah fungsi keadaan. Nah, jika perubahan energi bebas pada suatu sistem pada suhu tetap ialah delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Nah, selanjutnya jika perubahan energi bebas delta G suatu sistem pada tekanan tetap ialah delta G dikurang
sama dengan min T dikali delta S. Dalam konteks ini, energi bebas ialah energi yang tersedia untuk melakukan kerja. Jadi, jika satu reaksi diiringi dengan pelepasan energi yang berguna, dengan kata lain, jika delta G-nya negatif, kenyataan ini sendiri saja sudah menjamin bahwa reaksinya spontan dan tak perlu mengkhawatirkan bagian lain dari semesta. Nah, syarat untuk kespontanan dan kesetimbangan pada suhu dan tekanan tetap dari segi delta G. Yang pertama itu jika delta G kecil dari 0, maka reaksinya spontan. Yang kedua, jika delta G besar dari 0, reaksinya non spontan. Reaksi ini spontan pada arah yang berlawanan. Nah, yang terakhir itu adalah yang ketiga adalah jika delta G-nya sama dengan 0, sistem berada pada kesetimbangan, tidak ada perubahan bersih. Dalam termodinamika, energi bebas Gibbs atau fungsi Gibbs juga dikenal sebagai entalpi bebas. Untuk membedakannya dengan energi bebas Helmholtz adalah suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversible maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan atau isotermal isobarik, sama seperti dalam mekanika, di mana penurunan energi potensial didefinisikan sebagai kerja maksimum yang dapat dilakukan. Potensial yang berbeda juga memiliki arti yang berbeda. Penurunan energi bebas Gibbs yang satuannya adalah Joule dalam SI, satuan internasional, adalah jumlah maksimum pekerjaan non-ekspansi yang dapat diekstraksi dari sistem termodinamika tertutup. Maksimum tersebut dapat dicapai hanya dalam proses yang sepenuhnya reversible. Ketika sebuah sistem berubah secara reversible dari keadaan awal ke keadaan akhir, penurunan energi bebas Gibbs sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungan dikurangi dengan kerja dari gaya tekanan. Ini adalah grafik dari energi bebas. Wilhelm Gibbs pada tahun 1873 yang menunjukkan sebuah bidang tegak lurus terhadap sumbu V tavodom dan melewati titik A yang mewakili keadaan awal benda. Mn adalah bagian permukaan energi yang dilepas. Q epsilon dan Q eta adalah bagian bidang, eta sama dengan 0 dan epsilon sama dengan 0. Dan karenanya sejajar sumbu epsilon atau energi dalam dan eta entropi berturut-turut AD dan AE adalah energi dan entropi benda dalam keadaan awalnya, AB dan BC adalah energi yang tersedia atau energi bebas, dan kapasitas entropinya atau jumlah di mana entropi benda dapat ditingkatkan tanpa mengubah benda atau meningkatkan volumenya masing-masing. Energi bebas Gibbs, pembentukan standar pada suatu senyawa adalah perubahan energi bebas Gibbs yang menyertai pembentukan 1 mol zat tersebut dari unsur penyusunnya. Pada keadaan standar atau keadaan unsur yang paling stabil pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya itu 100 kilopascal yang disimbolkan dengan delta F G derajat. Nah, selanjutnya itu adalah temperatur dan pengaruhnya terhadap delta G, yaitu dengan rumus delta G sistem sama dengan delta H sistem dikurang suhu dikali delta S sistem. Nah, jika delta S-nya positif, jika cuma delta S-nya saja yang positif, maka spontan pada semua temperatur. Nah, jika delta H dan delta G-nya positif, tidak spontan pada semua temperatur. Dan jika semua delta H, delta S, delta G-nya negatif, maka spontan pada temperatur rendah. Nah, jika delta G-nya positif, tidak spontan pada temperatur tinggi. Jika delta H, delta S, delta G semuanya positif, maka tidak spontan pada temperatur rendah. Namun, jika delta G-nya negatif, akan spontan pada temperatur tinggi. Nah, apa sih hubungan kespontanan reaksi dengan delta G? Nah, reaksi berjalan spontan atau tidak dapat kita lihat dari tanda perubahan energi bebas Gibbs. G-nya bermuatan positif, maka reaksi tidak spontan atau tidak akan terjadi. Tetapi jika delta G-nya bereaksi negatif, maka reaksi dapat berlangsung secara spontan. Kadang-kadang kespontanan reaksi juga dilihat dari harga perubahan entropinya, delta S-nya. Yang perlu diingat adalah
Tanda kespontanan reaksi jika dilihat dari harga delta S adalah kebalikan dari delta G. Jika delta S yang bertanda positif, maka delta G-nya bertanda negatif. Maka reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Memprediksi pada suhu beberapa reaksi dapat berlangsung spontan dari persamaan menghitung delta G, itu adalah delta G sama dengan delta H dikurang T atau suhu dikali dengan delta S. Kita tahu bahwa reaksi dapat berlangsung spontan jika harga delta G-nya bertanda negatif atau lebih kecil dari 0. Maka rumusnya itu adalah delta G kecil dari 0. Jika kita gabungkan persamaannya, itu adalah delta G kecil dari 0, delta H dikurang T suhu dikali dengan delta S itu kecil dari 0. Menggunakan persamaan, kita bisa mencari suhu berapakah suatu reaksi berlangsung secara spontan. Nah, perubahan energi bebas standar. Untuk perubahan energi bebas standar, energi bebas reaksi standar atau delta G ialah perubahan energi bebas untuk reaksi bila reaksi itu terjadi pada kondisi keadaan standar. Artinya, bila reaktan berada dalam keadaan standarnya, diubah menjadi produk dalam keadaan standarnya. Nah, untuk perubahan energi pembentukan standar, energi bebas G pembentukan standar pada suatu senyawa adalah perubahan energi bebas Gibbs yang menyertai pembentukan 1 mol zat tersebut dari unsur penyusunnya. Pada keadaan standar atau keadaan unsur yang paling stabil pada suhu 25 derajat Celcius. Dan tekanannya itu adalah 10 kilopascal. Simbolnya adalah delta Fg kuadrat. Nah, untuk unsur dalam keadaan senyawa standarnya adalah gas oksigen, diatomik, dan grafit, dan lain. Memiliki energi Gibbs pembentukan standar sama dengan 0, seperti tidak ada perubahan yang terlibat. Nah, untuk menghitungnya adalah delta G sistem sama delta G kuadrat sistem sama dengan delta H kuadrat sistem dikurang T dikali delta S kuadrat sistem. Energi bebas Gibbs juga dapat dihitung karena ia fungsi keadaan dari energi Gibbs, produk, dan reaktan. Nah, sedangkan untuk delta G kuadrat reaksi adalah sigma M itu adalah koefisien dari produk dikali delta G kuadrat F dikurang sigma N adalah koefisien dari reaktan dikali dengan delta G kuadrat F sini adalah informations. Delta G kuadrat F adalah suatu unsur pada reaksi standarnya adalah 0. Nah, contoh soal dari energi Gibbs ini adalah, soalnya itu jika diketahui harga delta S adalah 160,4 Joule per mol Kelvin dan delta H-nya adalah 178 kJ mol. Pada suhu berapakah reaksi di atas dapat berlangsung spontan? Nah, pertama-tama kita ubah dulu nih ya delta S-nya atau entropinya. Itu delta S-nya kan 160,4 Joule per mol Kelvin, maka diubah kepada kilojoule, maka jadinya adalah 0,1604 kilojoule per mol Kelvin. Reaksi akan spontan jika dengan rumus delta H dikurang suhu dikali delta S kecil dari 0. Nilai dari delta H adalah 178 kJ per mol dikurang suhu dikali delta S-nya adalah 0,1604 kecil dari 0. Nah, diturunkan lagi suhu dikali 0,1604 itu kecil dari min 178. Lanjut, itu suhu kecil dari min 778 dibagi 0,1604. Berarti jadi min T kecil dari min 1110. Jadi untuk suhu itu adalah besar dari 1110 Kelvin. Reaksi di atas akan spontan jika reaksinya itu di atas 1110 Kelvin. Nah, dari energi Gibbs tadi dapat kita simpulkan bahwa energi Gibbs itu menunjukkan perubahan entropi total dari sistem. Yang kedua, batasannya itu adalah suhu dan tekanan itu tetap. G sama dengan H dikurang T kali S. Delta G sama dengan delta H dikurang suhu dikali delta S. Itu pada suhu tetap nih.
Selanjutnya itu adalah delta G sama dengan min T atau min suhu dikali dengan delta S. Itu pada tekanan tetap. Yang kesimpulan yang ketiga, energi bebas Gibbs delta G digunakan untuk menggambarkan perubahan energi sistem pada temperatur dan tekanannya konstan, atau delta G itu sama dengan energi bebas Gibbs. Nah, untuk menentukan kespontanan reaksi dengan fokus hanya pada sistem saja. Kesimpulan keempat yaitu pada suhu dan tekanan tetap, penurunan energi bebas Gibbs menandakan reaksi yang spontan. Nah, yang kesimpulan terakhir itu perubahan energi bebas Gibbs standar dapat dikaitkan dengan konstanta kesetimbangan reaksi. Nah, demikian dulu mengenai perubahan energi bebas Gibbs. Baiklah Sobat IPA, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia. Nah, jadi tata nama senyawa di dalam kimia itu disusun berdasarkan aturan IUPAC. Nah, oke, langsung saja kita lihat untuk pembahasannya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah tata nama senyawa biner. Nah, tata nama senyawa biner ini merupakan senyawa yang dibentuk dari dua unsur, misalnya HCl. Nah, HCl itu adalah senyawa biner. Kenapa? Karena HCl dibentuk oleh dua unsur H dan unsur Cl. Jadi di sini terdapat dua unsur yang saling berikatan. Makanya kita sebut dengan senyawa biner. Nah, bagaimana sih untuk tata nama senyawa biner yang terdiri dari senyawa biner logam dan senyawa biner non-logam? Nah, di sini kita bisa menggunakan pola ini, yaitu logam kita sebutkan terlebih dahulu, selanjutnya kita sebutkan unsur non-logam dan kemudian kita tambah dengan kata ida. Nah, pola ini hanya berlaku jika logamnya mempunyai satu bilangan oksidasi saja. Nah, logam yang mempunyai suatu bilangan oksidasi adalah golongan alkali atau 1A, golongan alkali tanah atau 2A, dan aluminium. Nah, jadi di sini pada golongan 1A itu terdapat beberapa unsur, yaitu unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Sedangkan pada golongan 2A terdapat Be, Mg magnesium, Ca, Sr, barium, dan Ra. Nah, pada golongan 1A ini atau golongan alkali ini termasuk ke dalam unsur logam kecuali atom H atau hidrogen, karena H merupakan unsur non-logam yang bersifat gas. Nah, perlu kita ingat bahwasanya golongan 1A dan 2A itu adalah golongan yang memiliki unsur logam kecuali atom H atau hidrogen. Nah, oke, langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama, yaitu misalkan senyawa NaBr. Nah, NaBr ini merupakan senyawa biner karena hanya terdiri dari unsur Na dan unsur Br, yang artinya NaBr hanya memiliki dua unsur. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk memberikan nama pada senyawa NaBr ini? Oke, langsung saja kita lihat polanya. Nah, di sini Na merupakan unsur logam karena Na termasuk ke dalam golongan 1A. Nah, harus diingat kembali bahwa golongan 1A dan 2A itu merupakan golongan unsur logam kecuali atom H. Nah, karena Na masuk ke dalam golongan 1A, yang berarti mempunyai satu bilangan oksidasi saja. Nah, jadi di sini kita bisa langsung menggunakan pola ini. Nah, di mana kita sebutkan dulu unsur logamnya, yaitu Na. Jadi Na adalah natrium, sedangkan Br adalah bromium. Nah, Br ini merupakan unsur non-logam. Kenapa? Karena Br tidak termasuk ke dalam golongan 1A dan 2A. Nah, karena Br ini merupakan senyawa non-logam, maka kita tambahkan dengan kata ida. Karena nama senyawa kimia dari Br adalah bromium, jadi di sini kita hanya mengambil awalannya saja, yaitu brom. Jadi jika kita tambah dengan ida menjadi bromida. Nah, makanya nama senyawa dari NaBr adalah natrium bromida.
Nah, berikutnya yaitu senyawa MgBr2. Nah, di sini Mg kan merupakan golongan 2A, yaitu magnesium, yang artinya Mg merupakan logam yang mempunyai satu bilangan oksidasi saja. Maka di sini kita tinggal sebutkan saja bahwa Mg adalah magnesium, sedangkan Br tadi merupakan bromida. Jadi langsung saja disebutkan logamnya yaitu magnesium, dan non-logamnya adalah bromium yang ditambah dengan kata ida menjadi bromida. Jadi di sini indeks 2-nya tidak ada sama sekali berpengaruh terhadap tata nama senyawanya. Jadi di sini kita hanya perlu menyebutkan nama unsur logam dan non-logam yang ditambah dengan idanya saja. Selanjutnya yaitu senyawa Na2O. Nah, di sini Na merupakan salah satu senyawa yang termasuk ke dalam golongan 1A atau golongan alkali, di mana pastinya Na ini mempunyai satu bilangan oksidasi saja. Nah, sedangkan oksigen merupakan unsur non-logam karena sifatnya gas. Nah, maka langsung saja kita tuliskan Na itu adalah natrium, lalu kita tuliskan oksigen. Nah, di sini kita hanya mengambil awalnya saja yaitu oks, dan kita tambahkan dengan ida menjadi oksida. Jadi senyawa Na2O merupakan natrium oksida. Nah, diingatkan lagi bahwasanya indeksnya tidak ada berpengaruh sama sekali terhadap tata nama senyawanya. Nah, lalu bagaimana sih jika seandainya unsur logamnya itu memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi? Oke, kita lihat ya penjelasannya. Nah, senyawa logam dan non-logam, tetapi logamnya itu memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Nah, apa saja sih senyawanya? Berarti intinya selain golongan 1A dan golongan 2A. Nah, untuk tata nama senyawa logam dan non-logam ini, apabila unsur logamnya memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi, maka menggunakan pola yang ini. Nah, jadi di sini logamnya kita sebutkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tuliskan bilangan oksidasi dari logamnya. Nah, kemudian kita sebutkan unsur non-logam yang akhirannya ditambahkan dengan ida. Nah, supaya Sobat IPA lebih paham, kita langsung saja melihat contoh soalnya. Nah, di sini misalkan senyawa CuCl. Nah, di sini kan Cu itu bukan merupakan golongan 1A maupun golongan 2A. Nah, berarti Cu ini memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Karena yang memiliki bilangan oksidasi tidak lebih dari satu adalah golongan 1A dan 2A saja, termasuk juga aluminium. Nah, walaupun Cu ini merupakan logam dan Cl ini merupakan unsur non-logam, tetapi kita tidak boleh menuliskan langsung seperti Cu merupakan tembaga dan Cl ditambahkan ida menjadi klorida. Jadi, kita tidak boleh langsung menuliskan tembaga klorida, karena di sini Cu memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Nah, maka di sini kita harus menambahkan bilangan oksidasinya terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana sih cara menuliskan bilangan oksidasi tersebut? Jadi di sini kita harus terlebih dahulu mencari bilangan oksidasi dari Cu. Jadi di sini coba kita tuliskan dulu Cu dan Cl. Nah, di mana yang kita tahu bahwa Cl ini memiliki bilangan oksidasi -1. Jadi di sini Cl ini memiliki bilangan oksidasi -1. Nah, kalau Cl ini bilangan oksidasinya -1, maka Cu akan menjadi +1 karena CuCl itu merupakan senyawa netral. Karena muatan senyawanya adalah 0, maka bila Cl itu -1, otomatis Cu adalah +1. Nah, karena -1 + 1 hasilnya 0, maka dia akan menjadi senyawa netral. Nah, setelah didapatkan bahwa Cu itu memiliki bilangan oksidasi +1, maka kita tinggal tulis tembaga 1 klorida. Nah, selanjutnya yaitu CuCl2. Nah, sama seperti tadi, di sini Cu adalah logam dan Cl adalah non-logamnya. Tapi di sini karena Cu memiliki bilangan dengan oksidasi yang lebih dari 1, maka kita harus menuliskan bilangan oksidasinya. Nah, jadi di sini kita tuliskan dulu tembaganya atau Cu-nya dulu, lalu baru kita cari berapa bilangan oksidasinya. Nah, kita tuliskan CuCl2. Nah, di sini kan Cl itu memiliki bilangan oksidasi yaitu -1. Nah, karena Cl-nya ada 2, maka 2 dikali -1 menjadi -2. Jadi Cl2 bilangan oksidasinya adalah -2. Nah, karena di sini Cl-nya adalah -2, maka otomatis
Cu-nya adalah plus 2 karena ketika kita jumlahkan hasilnya harus 0. Nah, karena di sini kita mendapatkan bilangan oksidasi dari Cu adalah 2, maka kita tuliskan. Jadi nama senyawa dari CuCl2 adalah tembaga 2 klorida. Nah, jadi di sini penamaan CuCl dan CuCl2 itu memiliki penamaan yang berbeda karena mengikuti bilangan oksidasinya. Nah, berikutnya adalah SNO. Nah, di sini Sn itu kan timah, jadi langsung saja kita tulis timah, lalu selanjutnya kita cari bilangan oksidasi dari Sn tersebut. Nah, jadi di sini kita tuliskan dulu SNO. Nah, O ini kan yang memiliki bilangan oksidasi min 2. Nah, otomatis Sn memiliki bilangan oksidasi plus 2. Karena Sn memiliki oksidasi plus 2, jadi nama senyawa dari SNO adalah timah 2 oksida. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih jika senyawa binernya adalah senyawa non-logam ditambah dengan senyawa non-logam juga? Nah, kalau sama-sama non-logam, kita bisa memakai pola berikut, di mana non-logam kita sebutkan terlebih dahulu, lalu kita sebutkan lagi non-logam yang ditambahkan dengan kata ida. Nah, supaya Sobat IPA lebih paham, kita langsung saja melihat contoh soalnya. Nah, misalkan NO, di mana di sini N adalah nitrogen yang merupakan non-logam yang bersifat gas dan O adalah oksigen yang juga merupakan unsur non-logam yang bersifat gas. Nah, jadi di sini kita langsung saja sebutkan N adalah nitrogen dan O ini adalah oksigen. Dan akhirannya diganti dengan ida menjadi oksida. Jadi NO adalah nitrogen oksida. Nah, baiklah kita coba contoh lain, yaitu NO2. Nah, perhatikan di sini untuk senyawa non-logam yang ditambahkan dengan non-logam juga, kita harus memperhatikan indeksnya. Jadi di sini kita harus sebutkan indeksnya ya. Nah, kalau di sini N hanya 1, maka kita hanya menuliskan nitrogen saja, sedangkan O-nya ada 2, maka kita tuliskan dengan dioksida. Nah, jadi di sini pada senyawa biner logam yang ditambahkan dengan non-logam, di mana indeksnya tidak memiliki pengaruh terhadap tata nama senyawanya, tetapi jika pada senyawa non-logam dan non-logam, indeksnya harus disebutkan. Nah, di sini kita tuliskan di mana satu itu mono. Nah, seperti pada senyawa NO, karena N-nya 1 dan O-nya 1, maka mono tidak perlu ditulis di sini karena hanya 1. Nah, kalau seperti pada senyawa NO2, di mana N tetap nitrogen dan O2 adalah oksida, di mana O-nya itu ada 2, berarti kalau 2 ditulis dioksida. Sedangkan yang 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, dan 8 okta. Nah, selanjutnya yaitu N2O5. Nah, jika kita perhatikan, N itu kan ada 2. N merupakan nitrogen, sedangkan 2 adalah di. Jadi, kita tuliskan di nitrogen. Lalu untuk O5, yang berarti 5 adalah penta, maka di sini bisa kita tulis menjadi pentaoksida. Jadi, tata nama senyawa dari N2O5 adalah dinitrogen pentaoksida. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu senyawa CCl4. Nah, di sini C adalah karbon karena C-nya 1 berarti mono, tidak perlu ditulis, berarti hanya karbon saja. Nah, sedangkan Cl ada 4 yang berarti tetra. Nah, berarti Cl adalah klorida dan Cl-nya ada 4, maka nama senyawa dari CCl4 adalah karbon tetraklorida. Nah, namun untuk senyawa non-logam yang ditambah dengan non-logam ini memiliki pengecualian. Nah, misalkan di sini adalah HCl. Nah, HCl ini kan terdiri dari unsur H dan Cl. Jadi di sini HCl kalau diberi nama berdasarkan pola yang ada, maka H itu adalah hidrogen dan Cl itu adalah klorida, berarti menjadi hidrogen klorida, atau boleh juga disebut asam klorida. Karena di sini Cl berikatan dengan H, maka kita boleh juga memberikan nama lainnya yaitu asam klorida. Intinya, jika dia memiliki unsur H di awal, maka senyawa ini adalah senyawa asam. Jadi boleh kita tuliskan asam klorida dan juga boleh dituliskan hidrogen klorida, tapi pada umumnya HCl ini disebut sebagai asam klorida. Nah, contoh lain dari ini adalah HBr.
karena di sini BR itu berikatan dengan H, maka HBr merupakan senyawa yang bersifat asam. Nah, di sini HBr boleh kita tuliskan dengan hidrogen bromida, boleh juga kita tuliskan menjadi asam bromida. Nah, untuk contoh lainnya yaitu H2S. Nah, perlu diperhatikan untuk senyawa non-logam dan non-logam, kalau dia berikatan dengan H, maka indeksnya tidak berpengaruh terhadap tata nama senyawanya. Berbeda dengan unsur yang tidak berikatan dengan H seperti NO2, N2O5, atau CCl4, di mana di sini indeksnya berpengaruh terhadap penamaan senyawanya. Jadi pada H2S itu langsung disebutkan saja di mana H adalah hidrogen dan S adalah sulfida. Berarti hidrogen sulfida. Nah, boleh juga kita tuliskan menjadi asam sulfida. Nah, kecuali untuk senyawa-senyawa yang sudah umum dikenal, di mana kita tidak perlu menggunakan pola-pola seperti ini. Misalnya seperti NH3. Nah, di sini NH3 merupakan amonia dan H2O yang dikenal sebagai air. Jadi kita tidak perlu menggunakan aturan-aturan yang ada karena itu sudah dikenal secara umum. Nah, baiklah Sobat IPA, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama untuk senyawa poliatomik. Jadi, senyawa poliatomik merupakan senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Nah, ion poliatomik di sini merupakan ion yang terdiri dari dua atom atau lebih atom-atom yang terikat secara bersamaan. Jadi, untuk tata nama senyawa poliatomik memiliki pola di mana logamnya kita sebutkan terlebih dahulu, lalu kita tuliskan senyawa poliatomiknya. Nah, untuk contoh-contoh dari senyawa poliatomik itu seperti SO3 yaitu sulfit, SO4 adalah sulfat, NO3- nitrat, NO2- nitrit, ClO- hipoklorit, ClO2- klorit, ClO3- klorat, dan ClO4- adalah perklorat. Dan sebenarnya contoh dari senyawa poliatomik ini masih banyak lagi. Nah, agar Sobat IPA semua lebih paham, kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, di sini ada NaSO3. Nah, Na yang merupakan natrium dan SO3 yang termasuk ke dalam senyawa poliatomik yaitu sulfit. Jadi, nama dari senyawa NaSO3 adalah natrium sulfit. Selanjutnya yaitu ada senyawa NaClO2. Nah, Na tadi merupakan natrium, sedangkan ClO2 juga termasuk ke dalam senyawa poliatomik yaitu klorit. Jadi, NaClO2 adalah natrium klorit. Selanjutnya juga ada contoh lain yaitu NaPO3. Nah, Na merupakan natrium dan PO3 fosfit. Nah, fosfit di sini juga merupakan contoh dari senyawa poliatomik. Nah, ada juga NaPO4 yaitu natrium fosfat. Nah, perlu diingat bahwa PO3 adalah fosfit dan PO4 adalah fosfat. Baiklah Sobat IPA, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa asam. Nah, jadi ciri khas dari senyawa asam ini adalah mengandung ion H+. Nah, contohnya saja seperti HCl. Nah, di sini H ini memiliki ion H+, sedangkan Cl adalah min. Nah, sebenarnya HCl ini sudah kita bahas di bagian awal. Nah, di mana HCl kita langsung tulis menjadi asam klorida, sedangkan HBr adalah asam bromida dan H2S adalah asam sulfida. Nah, yang berbeda yaitu ketika hanya berikatan dengan poliatomik. Jadi, di sini ada senyawa H2SO4. Nah, karena di sini H2 memiliki ion H+, maka kita tuliskan asam. Sedangkan SO4 merupakan salah satu contoh dari senyawa poliatomik, yaitu sulfat. Jadi H2SO4 adalah asam sulfat. Nah, selanjutnya yaitu senyawa HNO2. Nah, di sini karena H juga berikatan dengan senyawa poliatomik, jadi hal itu merupakan H+, jadi asam. Sedangkan NO2 adalah senyawa poliatomik, yaitu nitrit. Jadi HNO2 adalah asam nitrit. Nah, langsung saja kita membahas mengenai senyawa basa. Jadi, senyawa basa adalah senyawa yang mengandung OH- di dalam senyawanya. Contoh dari senyawa basa yaitu NaOH. Di sini NaOH mengandung OH-.
Nah, untuk tata nama senyawa basa ini, di mana Na tadi adalah natrium, sedangkan OH kita tuliskan menjadi hidroksida. Jadi, NaOH adalah natrium hidroksida. Nah, misalkan saja ada contoh yaitu CaOH2. Nah, di sini Ca merupakan kalsium, sedangkan OH adalah hidroksida. Jadi, CaOH2 merupakan kalsium hidroksida. Nah, di sini indeksnya juga tidak berpengaruh terhadap penamaan senyawa kimianya. Nah, selanjutnya yaitu senyawa CuOH. Nah, perlu kita perhatikan bahwa Cu ini merupakan senyawa yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Seperti yang telah dijelaskan di awal, maka pada senyawa ini perlu ditambahkan bilangan oksidasinya. Nah, bagaimana mendapatkannya? Di sini kan OH itu selalu memiliki bilangan oksidasi -1. Berarti otomatis CO-nya adalah +1. Maka CuOH adalah tembaga 1 hidroksida. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan, Sobat IPA dapat memahami dan menambah pengetahuan Sobat IPA. Kalau kurang, kami mohon maaf ya. Di sini gunung, di sana gunung, di tengahnya ada Pulau Jawa. Jika Sobat IPA masih bingung, ulangi lagi video pembahasannya ya. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.